Megawati adalah sosok penting dalam politik Indonesia. Mantan presiden, ketua partai besar, dan figur yang tak lepas dari sorotan. Tapi di balik jabatan dan pengaruhnya, ada sejumlah keputusan dan pernyataan yang menuai kritik dan kontroversi. Megawati adalah presiden perempuan pertama Indonesia, menjabat periode 2001 sampai 2004. Ia juga menjadi tokoh penting di partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Meski demikian, sebagian kebijakan dan keputusannya semasa dan selepas menjabat sering menuai kritikan dari banyak pihak. Salah satu keputusan paling kontroversial adalah privatisasi sejumlah perusahaan milik negara, BUMN, termasuk penjualan Indosat. Kebijakan ini dianggap banyak pihak sebagai langkah neoliberal, mengorbankan aset negara demi menutup defisit atau utang negara. Kritikus menyebut bahwa privatisasi tersebut menyebabkan hilangnya kontrol publik terhadap aset strategis serta potensi keuntungan jangka panjang bagi bangsa yang terjual ke swasta. Di masa pemerintahannya diundangkan pula kebijakan sistem kerja outsourcing lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003. Kebijakan ini menuai kecaman. Banyak buruh kehilangan jaminan kerja, tunjangan, dan kepastian, membuat status pekerja menjadi tidak stabil. Hingga kini, outsourcing masih menjadi isu hangat di kalangan pekerja dan serikat buruh. Menurut beberapa kritik, pemerintah di masa Megawati menjual gas dari blok di Papua ke luar negeri, termasuk ke Cina, dengan harga yang dianggap terlalu murah. Banyak yang menilai kebijakan ini merugikan potensi keuntungan bangsa dari sumber daya alam yang seharusnya dikelola lebih menguntungkan. Tentu saja masalah ini masih jadi bahan perdebatan antara mereka yang melihatnya sebagai penyelamatan ekonomi jangka pendek dan yang melihatnya sebagai kerugian strategis jangka panjang. Pada era kepemimpinannya, ada tuduhan bahwa Megawati terlalu toleran terhadap kasus korupsi besar, terutama menyangkut rezim sebelumnya, era Orde Baru, dan figur bekas rezim. Contohnya, saat banyak kelompok HAM dan masyarakat menuntut agar kasus-kasus masa lalu diusut tuntas, kebijakan atau sikap elit dikritik, dianggap mengedepankan stabilitas politik ketimbang keadilan. Hal ini mengecewakan banyak pihak yang berharap reformasi penegakan hukum dan keadilan pasca krisis Orde Baru. Karena latar belakangnya sebagai figur kuat di partai besar, ada anggapan bahwa Megawati tak segan menggunakan pengaruh partai untuk mengendalikan politik, dianggap kuasa di balik layar. Di luar kebijakan, terkadang pernyataan perilakunya menuai kecaman, terutama bila dianggap nyeleneh atau sinis. Misalnya, komentar-komentarnya terhadap kelompok tertentu atau dalam pidatonya. Persepsi ini membuat citranya bagi sebagian masyarakat jadi ambigu, sebagai pemimpin tegas, tapi juga kadang kontroversial. Masa kepemimpinan Megawati terjadi di era transisi, pasca krisis ekonomi dan rezim otoriter. Banyak keputusan diambil dalam kondisi sulit, utang besar, tekanan ekonomi, kebutuhan stabilitas, yang membuat kebijakan sulit dilepas dari konteks. Beberapa pemuja menyebut tindakan seperti privatisasi dan outsourcing sebagai langkah pragmatis untuk menyelamatkan negara, tapi kritikus memandangnya sebagai pengkhianatan terhadap kepentingan publik. Sejak masa itu hingga kini, perdebatan itu tetap hidup. Itulah mengapa kontroversi seputar Megawati tak pernah hilang meski masa jabatan telah usai. Kenapa kita masih bahas Megawati? Karena keputusan dan kebijakannya punya dampak panjang, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Karena kontroversi adalah bagian dari sejarah kita, dan membahasnya membantu kita memahami keputusan besar di masa lalu, agar bisa belajar dan mengambil pelajaran. Karena bagi banyak generasi sekarang, kisah ini penting untuk diceritakan ulang.
agar masyarakat tidak melupakan kompleksitas sejarah kita.